Shalom, selamat pagi. Renungan kita di hari ini judulnya adalah Panggilan Allah untuk berdoa. Carilah Tuhan senantiasa. Sebelum kita belajar bersama-sama, pastikan sahabat sudah berdoa terlebih dahulu. Jika belum, ambil waktu untuk berdoa. Ayat di dalam renungan ini adalah 1 Tawarik 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Seperti biasa, jika ada kata yang menarik, saya akan bold. Ada 3 hal objek yang di sini disampaikan adalah Tuhan, kekuatannya, dan wajahnya. Kita lanjutkan. Doa adalah alat kemajuan yang ditentukan oleh surga dalam pertentangan dengan dosa dan perkembangan tabiat Kristus. Ya, doa itu adalah alat kemajuan. Pengaruh ilahi sebagai jawab kepada doa iman akan melaksanakan dalam jiwa pemohon segala sesuatu yang dimintanya. Untuk keampunan dosa, untuk Roh Kudus, untuk tabiat yang menyerupai Kristus, untuk akal budi dan kekuatan untuk melakukan pekerjaannya, untuk sesuatu pemberian yang telah dijanjikannya, kita boleh minta, dan janjinya adalah kamu akan menerima. Ya, di sini ada yang menarik bahwa digunakan adalah segala sesuatu yang dimintanya. Dan dilanjutkan dengan kalimat terakhir, kamu akan menerimanya. Dan apa yang diminta itu adalah banyak sekali ya. Ada di sini. Nanti kita ulangin. Kita lanjut dulu. Bila pikiran manusia dihubungkan dengan pikiran Allah yang terbatas dengan yang tidak terbatas, pengaruh pada tubuh dan pikiran dan jiwa tidak ada batasnya. Dalam hubungan itu didapati pendidikan yang paling tinggi. Itulah cara Allah untuk memperkembangkan. Oke. Saya tertarik dengan pendidikan yang paling tinggi, di mana pikiran manusia dihubungkan dengan pikiran Allah. Kita lanjutkan. Tidak semua maksud dan tujuanmu yang baik akan menyanggupkan engkau melawan kejahatan. Engkau harus menjadi pria dan wanita yang penuh dengan doa. Permohonanmu janganlah redup, kadang-kadang dan tersendat-sendat, tetapi sungguh-sungguh tabah dan menetap. Tidak selamanya perlu tunduk kepala dan bertelut untuk berdoa. Tumbuhkanlah kebiasaan bercakap-cakap dengan juru selamatmu apabila engkau sendirian, sementara engkau sedang berjalan, dan sementara engkau sibuk menghadapi tugas sehari-hari. Biarlah hatimu tetap terangkat secara diam-diam untuk pertolongan, untuk terang, kekuatan, dan pengetahuan. Biarlah setiap nafas adalah doa. Jadi di paragraf ini, hal yang menarik adalah tidak semua maksud dan tujuanmu yang baik akan menyanggupkan engkau melawan kejahatan. Jadi artinya maksud dan tujuan yang baik itu tuh kan yang ada di alam pikiran, dan kita harus ya niat ya, sebenarnya boleh dibilang ini niat, tapi harus ada bentuk nyatanya, yaitu doa. Dan dikatakan permohonan itu jangan redup, jangan tersendat-sendat ataupun kadang-kadang, tetapi sungguh-sungguh tabah dan menetap. Dan di sini katanya di terakhir adalah, mungkin yang mewakili dari semuanya adalah, biarlah setiap nafas adalah doa. Ini sebenarnya kalimatnya menarik di kalimat sebelumnya. Kebiasaan bercakap-cakap apabila engkau sendirian, engkau berjalan, engkau sibuk, biar hatimu tetap terangkat diam-diam untuk pertolongan, untuk terang dan pengetahuan. Ya.
ini mungkin perlu. Jadi dimanapun, kalau tadi kan dikatakan sementara kita berjalan, ataupun sendirian ketika diam, ataupun ketika sibuk. Oke, kita sudah membaca bersama-sama renungan ini. Mari kita coba review kembali untuk membuat renungan ini lebih tetap di dalam pikiran kita. Panggilan Allah untuk berdoa, carilah Tuhan senantiasa. Kata kuncinya adalah berdoa. Dan di sini tuh 1 Tawarik 16 ayat 11 dikatakan kita mencari 3 hal: Tuhan, kekuatannya, dan wajahnya. 2 itu adalah alat kemajuan untuk dalam pertentangan dosa dan perkembangan tabiat. Jadi ada 2 hal ya, alat dalam pertentangan dan alat untuk perkembangan. Jadi dua itu kalau di dalam renungan ini ada 2 fungsinya untuk pertentangan dalam menghadapi musuh dan untuk kekuatan kita sendiri dalam hal perkembangan tabiat Kristus. Dan janjinya adalah yang kita minta itu akan diterima. Ini kutipan ayat juga sebenarnya. Segala sesuatu yang engkau minta dan segala macam dan seterusnya, kita akan menerimanya. Tapi yang kita minta itu sebenarnya apa? Itu yang perlu. Makanya dua di sini dalam renungan ini difokuskan kembali kepada fungsi yang sebenarnya adalah pertentangan dengan dosa dan perkembangan tabiat Kristus. Dan ini adalah janji yang kita minta akan kita terima. Nah, apa yang kita minta kita sudah mendapat petunjuknya. Keampunan dosa, Roh Kudus, tabiat, akal budi, kekuatan. Nah, semua itu kita boleh minta. Dan kata kuncinya adalah yang telah dijanjikannya kita boleh minta. Kata kuncinya adalah ini. Kita perlu tahu apa yang dijanjikan Tuhan sehingga kita boleh minta dan kita akan menerimanya. Selanjutnya di sini di paragraf berikutnya, pikiran manusia itu perlu dihubungkan dengan pikiran Allah dan disitulah didapati pendidikan yang paling tinggi. Ini yang perlu kita ingat bahwa kita pun perlu memiliki pikirannya Tuhan, pikirannya Kristus gitu. Sehingga jalan pikiran kita itu sama dengannya, sama dengan dia. Dan itu adalah sebuah proses. Kalau tidak kita mulai, ya kita tidak akan bisa mencapai titik itu. Jikalau kita tidak menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, bagaimana kita boleh diubahkan? Dan inilah pendidikan yang paling tinggi. Kadang-kala kita mungkin berpikir bahwa pendidikan yang paling tinggi itu adalah mungkin ketika kita berhasil menamatkan sarjana, terus master ataupun doktor, ataupun berhasil mencapai posisi-posisi tertentu. Kita sangka itu adalah pendidikan yang paling tinggi. Tapi di dalam kekekalan adalah pendidikan yang paling tinggi itu mengenai tentang kita terhubung dengan pikirannya Allah. Dan di paragraf berikutnya, kita itu diingatkan bahwa kita itu perlu berdoa. Kenapa? Karena segala niat baik saja itu tidak cukup. Kita yang mungkin berkata, oh ya udah, saya ingin membaktikan hidupku untuk Tuhan, tapi tidak dipenuhi, kehidupannya tidak dipenuhi dengan doa, itu juga berbahaya. Ini yang disampaikan. Dan dikatakan yang terakhir itu adalah di saat kapanpun ya, sendirian, berjalan, sibuk, kita perlu jadikan setiap nafas adalah doa. Ini adalah satu hal yang menarik ya. Kita tidak bisa berhenti bernafas. Secara alamiah kita bernafas. Tanpa kita sadari, kita pun bernafas. Kita coba menahan nafas pun, itu pun paling kuat bilang saja 30 detik, 1 menit, atau mungkin ada yang sanggup 2 menit, saya tidak tahu.
Tapi apakah di dalam hal rohani kita memang betul-betul sadari bahwa setiap doa itu adalah nafas? Kalau kita tidak berdoa, sebenarnya kita sudah mati. Apakah sebenarnya saya pribadi dan sahabat itu sebenarnya sudah mati rohani? Mungkin saja. Tapi ada kabar baiknya, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang murah hati. Dia boleh menghidupkan, dia memiliki kuasa pencipta untuk memberikan kita kehidupan yang baru. Sehingga maka dikatakan adalah kita mati bersama-sama dia dan bangkit bersama-sama dia, memperoleh kehidupan yang baru. Biarlah pada pagi hari ini sahabat-sahabat juga boleh menjadikan doa itu adalah suatu sarana untuk bernafas. Wajib ya, untuk bernafas. Nah, mungkin ada pertanyaan, saya bingung apa yang mau didoakan. Saya juga mungkin mengatakan bahwa kok kayaknya tidak ada dorongan berdoa. Ingat, bernafas. Mungkin kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa, mungkin kita juga kurang motivasi. Mulai saja, bernafaslah dan minta kepada Tuhan untuk menghidupkan kerohanian itu lagi. Mintalah, maka akan diberikan. Kalaupun mungkin kita tidak memiliki dorongan yang cukup atau bingung mendoakan apa, bernafas saja dan minta Tuhan bantu kamu, dan saksikan bahwa Tuhan mendengarkan dan menjawab doamu. Jadi jadikanlah nafas itu adalah doa itu adalah suatu nafas yang menjadi satu hal yang kewajiban di dalam kehidupan kerohanian kita, dimanapun, kapanpun, tiap jam, tiap detik. Jangan pernah tidak terhubung dengan Tuhan. Dan ingat bahwa doa itu adalah alat kemajuan dalam pertentangan dan perkembangan tabiat. Mungkin kita anggap remeh, ya sudah, nanti saja bertobatnya. Bukan bertobat, mungkin kita nggak nyangka bahwa kita itu salah gitu ya. Kita merasa aman. Tapi sadarkah kita bahwa hidup ini adalah pertentangan, bahwa dosa ini adalah penyakit? Kita terjangkit penyakit dan kita tidak sadar kita itu sakit. Nah, sedangkan salah satu kuncinya adalah doa, supaya jangan kita tambah sakit, supaya kita malah boleh pulih dan kita itu menjadi sehat seperti Kristus. Dan ingat, kita juga ada musuh. Doa itu pun juga boleh dibilang suatu alat supaya kita jangan jatuh. Itu renungan kita. Semoga renungan ini memberkati sahabat. Jikalau sahabat sudah ingin melanjutkan aktivitas, jangan lupa berdoa. Dan setelah ini saya akan melanjutkan pembelajaran ke prinsip dan aplikasi. Hal yang penting adalah kita mencari intisarinya dalam berupa prinsip, dan kita tuliskan apa yang bisa kita lakukan dari sini. Oke, biasanya saya akan coba baca sekilas. Oke. Doa adalah alat kemajuan. Nah, ketika kita menuliskan prinsip, itu seperti kita mencoba secara tidak sabar itu kayak menghafal gitu, membuat kita itu lebih mengerti. Jadi ada yang menarik. Kenapa? Karena kita baca berulang-ulang dan kita tuliskan gitu ya. Doa adalah alat kemajuan dalam pertentangan dosa dengan dosa dan perkembangan tabiat Kristus. Di mana melaluinya kita boleh meminta apa yang dijanjikan
dijanjikannya. Maksudnya kita boleh meminta apa yang dijanjikannya. Ya, ini tadi tuh banyak ya. Keampunan dosa, Roh Kudus, tabiat, akal budi, kekuatan. Dan di sini tuh ada kata kuncinya ya, pekerjaannya. Ya, jadi tidak egois gitu. Oke, tulis saja. Seperti misalnya keampunan dosa, Roh Kudus, lalu tadi tabiat Kristus, akal budi ya. Oh ya, akal budi dan kekuatan dalam melakukan pekerjaannya. Nah, baru yang kedua, saya coba baca lagi. Oke. Doa itu adalah nafas. Nafas itu adalah doa. Sesuatu yang wajib sebagai bukti dia hidup. Dan tujuannya ini adalah agar terhubung selalu. Pertolongan, terang, dan pengetahuan. Doa itu adalah nafas. Nafas itu adalah doa. Sesuatu yang wajib sebagai bukti kita, bukti kerohanian kita hidup. Pikiran kita perlu terhubung senantiasa dengan pikiran Allah. Oke, dua saja prinsipnya. Lalu selanjutnya kita akan mencari aplikasi. Yang pertama, kita boleh ya, praktekkan saja. Doakan untuk keampunan dosa, Roh Kudus, tabiat, akal budi, dan kekuatan. Doakan. Dan yang terakhir adalah mungkin simpel, komitmen untuk berdoa tiap mungkin sahabat-sahabat mungkin mau buat misalnya tiap jam 6, 12, terus 6 juga, atau tiap 3 jam, tiap jam 6 pagi, 9 pagi, 12 siang, 3 sore, 6 sore, ya, dan 9 malam. Bebas. Pastikan kebiasaan berdoa itu ada. Mungkin 2 hal ini aja. Tapi kalau saya, komitmen untuk berdoa tiap jam. Itu saja sahabat. Semoga renungan ini membawa berkat dan kekuatan untuk menjalani aktivitas satu hari. Jangan lupa selalu berdoa. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Amin.